Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kelainan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu. Nah, apa itu tunarungu? Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Batasan pengertian anak tunarungu telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang semuanya itu pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. Ketidakmampuan bicara pada anak tunarungu merupakan ciri khas yang membuatnya berbeda dengan anak normal. Anak normal pendengarannya memahami bahasa melalui pendengarannya dalam waktu berbulan-bulan sebelum mereka mulai bicara. Nah, orang yang mendengar pun memerlukan waktu untuk mengerti bicara orang lain, apalagi anak tunarungu. Untuk memahami bicara harus melalui tahapan-tahapan dan latihan-latihan tertentu. Akibat kurang berfungsinya pendengaran, anak tunarungu mengalihkan pengamatannya kepada mata. Maka anak tunarungu disebut sebagai insan permata. Yaitu yang memiliki arti melalui mata anak tunarungu memahami bahasa lisan atau oral. Selain melihat gerakan dan ekspresi wajah lawan bicaranya, mata anak tunarungu digunakan untuk membaca gerak bibir orang yang berbicara. Nah, yang perlu diperhatikan akibat dari ketunarunguan ialah hambatan dalam berkomunikasi. Sedangkan berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan bahwa anak tunarungu tidak dapat mendengar membuatnya mengalami kesulitan untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh orang lain. Jika tadi kita sudah membahas tentang pengertian tunarungu itu sendiri, lalu apa sih penyebab dari ketunarunguan itu? Penyebab ketunarunguan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pada saat sebelum dilahirkan atau pranatal, saat kelahiran atau natal, pada saat setelah kelahiran atau postnatal. Nah, yang pertama yaitu pada saat sebelum dilahirkan atau pranatal. Nah, dalam saat sebelum melahirkan atau pranatal ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor keturunan dan yang kedua yaitu faktor penyakit. Faktor keturunan dari salah satu atau kedua orang tua anak yang menderita tunarungu atau mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya dominant gens atau recessive gen dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu karena penyakit. Sewaktu ibu mengandung terserang oleh suatu penyakit, terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat kehamilan 3 bulan pertama, yaitu pada saat pembentukan ruang telinga. Penyakit itu diantaranya seperti rubella, toksiminia, dan lain sebagainya. Nah, yaitu yang kedua yaitu pada saat kelahiran atau natal. Pada saat kelahiran atau natal dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu sewaktu melahirkan, ibu mengalami kesulitan sehingga persalinan dibantu dengan penyedotan. Dan yang kedua yaitu prematuritas atau yakni bayi yang dilahirkan sebelum waktunya. Kemudian yang ketiga yaitu pada saat setelah kelahiran atau postnatal. Nah, pada saat postnatal ini dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama yaitu kutulian yang terjadi karena infeksi. Misalnya anak terserang herpes simplex. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu dapat menular pada anak pada saat dilahirkan. Kemudian yang kedua yaitu meningitis atau radang selaput otak. Yang ketiga otitis media atau radang pada telinga bagian tengah. Yang keempat pemakaian obat-obatan otoksi pada anak. Dan yang kelima karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada alat pendengaran bagian tengah dan dalam, misalnya karena jatuh. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri anak tunarungu. Sesuai dengan kekurangan atau kelebihan yang disandangnya, anak tunarungu dalam penguasaan bahasa mempunyai ciri-ciri khas. Seperti yang pertama, miskin dalam kosakata, dan yang kedua yaitu sulit mengertikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan. Kemudian yang ketiga sulit mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung irama dalam bahasa. Kemudian menurut Bandi Delphi, beberapa ciri-ciri umum yang sering ditemukan pada anak tunarungu yaitu yang pertama, kurang memperhatikan saat guru memberikan pelajaran di kelas. Yang kedua, selalu memiringkan kepalanya sebagai upaya untuk mengganti posisi telinga terhadap sumber bunyi. Sesekali ia akan meminta pengulangan penjelasan guru saat di kelas. Kemudian yang ketiga, mempunyai kesulitan untuk mengikuti petunjuk secara lisan.
Yang keempat, keengganan untuk berpartisipasi secara oral. Mereka mendapat kesulitan untuk berpartisipasi secara oral dan dimungkinkan karena hambatan pendengarannya. Adanya ketergantungan terhadap petunjuk atau instruksi saat di kelas. Kemudian mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa dan bicara. Perkembangan intelektual beserta didik tunarungu wicara terganggu, dan yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan akademik yang rendah khususnya dalam membaca. Kemudian selanjutnya cara belajar pada anak tunarungu. Nah, cara belajar pada anak tunarungu itu gimana sih? Nah, cara belajar pada anak tunarungu berdasarkan beberapa ahli, diantaranya yang pertama yaitu belajar bahasa melalui membaca ujaran atau speech reading. Berger mengemukakan orang dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibirnya. Sistem baca ini dapat biasanya digabung dengan sistem cued speech atau isyarat ujaran. Cued speech adalah isyarat gerakan tangan untuk melengkapi membaca ujaran atau speech reading. Nah, sedangkan Caldwell mengemukakan 8 bentuk tangan yang menggambarkan kelompok-kelompok konsonan diletakkan pada 4 posisi di sekitar wajah yang menunjukkan kelompok-kelompok bunyi vokal. Kemudian yang kedua, belajar bahasa melalui pendengaran. Nah, Assman dan Elkins mengemukakan bahwa individu tunarungu dari semua tingkat ketunarunguan dapat memperoleh manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Alat bantu dengar yang telah terbukti efektif bagi jenis ketunarunguan sensori neural dengan tingkat yang berat sekali adalah cochlear implant. Prostesis cochlear implant dirancang untuk menciptakan rangsangan pendengaran dengan langsung memberikan stimulasi elektrik pada syaraf pendengaran. Kemudian yang ketiga yaitu belajar bahasa secara manual atau ejaan. Nah, Assman dan Elkins mengemukakan bahwa komunikasi manual dengan bahasa isyarat yang baku memberikan gambaran lengkap tentang bahasa kepada tunarungu, sehingga mereka perlu mempelajarinya dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu pola asuh atau bimbingan orang tua terhadap anak tunarungu. Nah, peran orang tua adalah memberikan dukungan penuh dan konsisten terhadap anak dengan gangguan dengar merupakan bagian yang sangat berarti dan penting agar anak dengan gangguan dengar dapat berkembang lebih baik. Untuk itu, orang tua butuh kebersamaan sesama orang tua, butuh ilmu, butuh sarana, dan butuh kebijakan dari pihak pemerintah dan tentunya partisipasi masyarakat. Nah, sedangkan Effendi menyatakan bahwa diakibatkan gangguan pendengaran yang dialami, anak akan mengalami berbagai hambatan dalam meniti perkembangannya, terutama pada aspek bahasa, kecerdasan, dan penyesuaian sosial. Dalam kehidupan anak tunarungu akan masuk ke dalam lingkungan orang mendengar. Namun, keadaan yang dialami anak tunarungu menyebabkan anak memerlukan perhatian khusus. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran orang tua dalam upaya meningkatkan keterampilan berbicara anak tunarungu sangat dibutuhkan. Nah, lalu mengapa orang tua dikatakan sangat berperan dalam perkembangan berbicara anak? Karena orang tua sangat berperan dalam perkembangan berbicara anak adalah imitasi. Hakikatnya manusia belajar dengan melihat, mendengar, dan kemudian mengimitasi. Dengan melihat manusia tahu, dengan mendengar manusia mengerti, dengan mengimitasi dan terlibat maka manusia akan memahami. Orang pertama yang selalu berada di sekitar anak adalah orang tua. Orang pertama yang dipercaya oleh anak adalah orang tua. Orang pertama yang ingin diimitasi oleh anak adalah orang tua. Orang pertama yang diinginkan atau dibuat bangga oleh anak adalah orang tua. Oleh sebab itu, orang tua yang hebat akan mendorong anak untuk bisa menjadi seperti mereka, bahkan melampaui mereka. Itulah kenapa orang tua harus dapat membimbing anak mereka dengan sering mengadakan komunikasi guna merangsang motivasi anak untuk berbicara sebagai timbal balik umpan yang diberikan oleh orang tua. Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi oleh anak tunarungu. Yang pertama yaitu masalah kognitif anak tunarungu. Pada dasarnya intelijensi anak tunarungu sama dengan anak normal.
Namun, perkembangannya dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa, informasi yang terbatas, dan daya abstraksi yang dapat menghambat proses pengambilan pengetahuan yang lebih luas. Aspek intelijensi anak tunarungu yang mengalami hambatan adalah yang sifatnya verbal, seperti merumuskan pengertian, menghubungkan, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Anak tunarungu sangat mengalami kesulitan saat mengikuti proses pembelajaran yang menggunakan media lisan dan tulisan untuk mentransfer pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu masalah emosi pada anak tunarungu. Rendahnya pemahaman seorang anak tunarungu terhadap bahasa lisan dan tulisan membuat anak akan mudah menafsirkan sesuatu dengan anggapan negatif sehingga berdampak pada tekanan emosi anak. Yang ketiga yaitu masalah bahasa dan bicara anak tunarungu. Terbatasnya kemampuan pendengaran terjadi proses peniruan suara, kemudian beralih ke peniruan visual, lalu berlanjut pada perkembangan bicara dan bahasa, sehingga anak tunarungu membutuhkan pembinaan khusus sesuai dengan taraf ketunarunguannya. Kemudian yang keempat yaitu masalah perilaku anak tunarungu. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah perilaku pada anak tunarungu adalah ketidakmampuan untuk menerima rangsang pendengaran, miskin bahasa, emosi yang tidak tetap, intelijensi yang terbatas, dan sikap lingkungan terhadapnya. Kemudian yang kelima yaitu masalah sosial anak tunarungu. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kehilangan pendengaran akan mengurangi kemampuan pemahaman bahasa dan komunikasi. Hal ini menyebabkan anak tunarungu memiliki kemampuan terbatas dalam berinteraksi sosial dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Adapun solusi-solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh anak tunarungu diantaranya yang pertama yaitu solusi belajar anak tunarungu. Solusi anak tunarungu supaya bisa seperti anak normal salah satunya yaitu sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Selain itu, mengajar anak tunarungu pasti berbeda dengan anak normal, maka dibutuhkan media untuk membantu anak tunarungu. Adapun media pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak tunarungu yaitu seperti media stimulasi visual dan media stimulasi auditoris. Kemudian yang kedua, metode penanganan masalah anak tunarungu pada hubungan sosial bermasyarakat. Di antaranya yang pertama, orang tua diharapkan mampu mengkomunikasikan maksud anak tunarungu dengan gerak-gerik badan, ekspresi wajah, atau lewat suara yang dikeluarkan sembari menunjuk sesuatu. Yang kedua, memberi kesempatan anak tunarungu untuk berkumpul dengan keluarga, orang asing atau teman-temannya seperti makan siang bersama, belajar kelompok bersama, mengunjungi kerabat, mengenalkan mereka pada saudara yang berkunjung, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan si anak untuk bebas bermain dengan teman sebayanya yang sebelumnya sudah diberi pengetahuan tentang bagaimana cara berkomunikasi agar sang anak dapat merasakan masa bergaul di usianya. Kemudian yang keempat, hendaknya orang tua dan guru dapat memberikan model perilaku yang baik agar anak tunarungu dapat menirukan perilaku yang baik dari orang-orang terdekatnya. Sebab empati yang baik akan membuat anak dapat bergaul dengan lingkungannya dengan sehat dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, diharapkan orang-orang di sekitar anak tunarungu dapat menerima ketunarunguannya, sebab anak tunarungu akan menerima dirinya sendiri apabila seseorang begitu menerimanya.